Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami menganalisis praktik budaya populer dari dating apps atau aplikasi kencan. Sebelumnya perkenalkan, ini nama kelompok kami dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk yang pertama, apa itu aplikasi kencan atau dating apps? Dating apps merupakan aplikasi pencari pasangan yang bertujuan untuk menemukan satu sama lain. Biasanya para pengguna menggunakan aplikasi ini untuk mencari pasangan. Namun ada pengguna lain yang menggunakan aplikasi ini hanya untuk mencari pertemanan. Ada beberapa aplikasi yang populer di Indonesia, yaitu Bumble, Tantan, Tinder, dan lain-lain. Lalu, siapa pengguna dari aplikasi kencan? Yaitu mayoritas pengguna aplikasi kencan di Indonesia adalah generasi milenial dan Gen Z. Survei Populix mengungkapkan bahwa 63% responden menggunakan aplikasi kencan online, dengan 52% diantaranya adalah milenial dan 44% ialah Gen Z. Oke, selanjutnya kapan sih aplikasi kencan ini mulai marak digunakan? Jadi penggunaan aplikasi kencan ini mulai meningkat signifikan selama pandemi COVID-19 kemarin, ketika interaksi sosial langsung menjadi terbatas, dan aplikasi seperti Bumble ataupun Tinder ataupun Tantan tadi itu melaporkan peningkatan jumlah pesan yang dikirim pengguna sebesar 26% pada tahun 2020 silam. Dan selanjutnya, di mana aja sih aplikasi kencan ini sering digunakan? Jadi penggunaan aplikasi kencan ini paling banyak itu ditemukan di kota-kota besar di Indonesia, seperti contohnya Jakarta, Surabaya, Bandung, dan pastinya juga tidak menutup kemungkinan ada juga di luar negeri. Dan penggunaan aplikasi kencan ini juga meluas ke daerah-daerah lain yang tidak hanya kota besar, mungkin juga ke kota-kota kecil lainnya. Lalu selanjutnya, mengapa aplikasi kencan mulai digunakan? Motivasi di balik penggunaan aplikasi kencan bervariasi. Beberapa ingin mencari pasangan, ada juga yang hanya ingin mencari teman tanpa harus berinteraksi tatap muka. Survei menunjukkan bahwa 56% pengguna mencari teman mengobrol, 48% penasaran mencoba, dan 46% mencari kesenangan. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara menggunakan aplikasi kencan ini? Jadi aplikasi kencan biasanya bekerja dengan mencocokkan profil penggunanya berdasarkan preferensi dan lokasi. Pengguna dapat melihat profil orang lain dan menyatakan ketertarikan melalui fitur swipe atau like. Jika kedua pihak match, maka mereka bisa melanjutkan melalui fitur chat yang telah disediakan. Jadi di sini yang dimaksud adalah ada juga sebagian aplikasi kencan ataupun dating apps ini memiliki fitur yang berbeda. Ada yang menggunakan fitur swipe ataupun like seperti itu. Jadi jika mereka tidak matching, maka mereka tidak akan bisa melakukan interaksi satu sama lain. Lalu selanjutnya, kenapa aplikasi kencan atau dating apps bisa ditermasuk ke dalam budaya populer? Aplikasi kencan atau dating apps seperti Tinder, Bumble, dan lainnya tidak hanya memfasilitasi pertemuan antara orang-orang, tetapi juga membentuk norma, perilaku, dan ekspektasi dalam konteks hubungan modern. Misalnya, adanya profil online, swipe, dan algoritma yang merekomendasikan pasangan adalah bentuk dari bagaimana media ikut serta dalam membentuk proses sosial. Dan hal ini selaras dengan teori mediatisasi yang melihat bahwa media bukan hanya sekedar sarana, tetapi juga mempengaruhi praktik sosial. Oke, yang terakhir nih, bagaimana sih masyarakat melakukan praktik tersebut dalam konteks media? Jadi yang dimaksud ini bagaimana sih masyarakat tuh melakukan praktik dating apps atau aplikasi kencan dalam konteks media. Jadi masyarakat itu menggunakan dating apps untuk mencari pasangan atau teman ngobrol aja. Para pengguna terkadang tidak mempublikasikan semua informasinya ke dalam aplikasi dating apps. Bahkan ada juga masyarakat yang menggunakan aplikasi dating apps ini memasang profil mereka itu tidak sama dengan aslinya untuk mendapatkan perhatian dari lawan jenis mereka ataupun teman yang ada di
aplikasi situ. Dan kebanyakan pengguna memilih aplikasi dating apps untuk mencari pasangan tadi itu karena pengguna merasa nyaman karena tidak diharuskan untuk bertemu secara langsung. Sekian kami dari kelompok 3. Jika ada salah dan kurang, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.